9 itu adalah kelalaian, kalau di Undang-Undang Lalu Lintas itu adalah 310 ya, Undang-Undang Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat ya, dan kematian dan luka berat 360 kalau nggak salah luka berat dalam KUHP. Baik, itu yang dimaksud tadi dengan tindak pidana dengan sengaja ya. Baru kemudian yang disebut dengan tindak pidana atau delik komisionis dan omisionis. Jadi komisionis dan omisionis. Jadi ini istilah saja. Kalau delik komisionis itu adalah delik dengan perbuatan, ada aktivitas di sana. Ya. Tanpa perbuatan tidak terjadi tindak pidana. Baru kemudian omisionis itu adalah delik yang tidak berbuat tapi terjadi suatu tindak pidana. Itu yang kita katakan tadi adalah di dalam rumusan pasal KUHP itu ada perintah. Jadi bukan larangan. Jadi ada dua hal ini, ada larangan dan perintah. Barang siapa menghilangkan nyawa, nah itu larangan itu. Barang siapa tidak hadir dipanggil sebagai saksi, nah itu adalah perintah. Berarti harus hadir sebagai saksi. Baru kemudian adalah yang disebut dengan tindak pidana atau delik ya, delik tunggal atau bersahaja. Jadi delik tunggal dan delik bersahaja, maksudnya delik tunggal satu kali perbuatan itu dilakukan, perbuatan itu sudah selesai, sudah memenuhi unsur. Jadi katakanlah misalkan pasal 351 ayat 2 penganiayaan sudah dilakukan dan ada akibat berupa luka, itu sudah selesai. Itu namanya adalah delik tunggal. Tapi kalau itu adalah yang disebut dengan delik yang yang berganda, itu haruslah ada perbuatan itu berganda. Berganda maksudnya lebih dari satu perbuatan tapi satu kesatuan. Contoh misalkan merampas kemerdekaan seseorang, dirampas itu kan sudah sebagai suatu perbuatan dan tidak sampai sudah sebagai tindak pidana. Tapi perampasan kemerdekaan itu harus diwujudkan dengan cara menyekap. Disekap dia dalam satu kamar atau dikunci, nah itu satu kesatuan. Jadi itu berulang-ulang di sana seolah-olah perbuatan itu sudah dibawa lari dia tanpa izin orang tuanya, dibawa ke tempat tertentu dan disekap. Nah itu satu kesatuan. Itu yang dikatakan tadi berganda tadi. Baru kemudian tindak antara lain itu adalah tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Nah delik aduan kemarin kita sudah bahas ya. Tidak perlu lagi saya jelaskan. Delik aduan itu adalah harus ada pengaduan dari pihak si korban. Dari mana kita bisa ketahui Pak? Dari pasal-pasal itu sudah menyebutkan ya delik aduan. Seperti misalkan pasal 367 itu adalah delik aduan, yaitu apa itu? Pencurian keluarga. Nah, pencurian keluarga itu bahwa seseorang anak misalkan mengambil uang orang tuanya, dibawa lari, kemudian difoya-foyakan, ditangkap, maka ini hanya boleh diproses sebagai tindak pidana kalau ada pengaduan dari orang tuanya. Tanpa pengaduan orang tua tidak bisa diproses itu. Perzinahan begitu juga ya. Termasuk persetubuhan terhadap anak di bawah usia 287 KUHP. Itu masuk itu sebagai delik aduan ya. Baru mulai 310 itu apa tuh? Penghinaan. Baru kemudian pencemaran nama baik 311 ya. Ya, baru atau pemfitnahan, memfitnah 311 sampai 13 pencemaran nama baik. Nah, itu adalah semua delik-delik aduan. Ini ranahnya ranah privasi. Artinya ini biasa dilakukan di antara sesama orang yang dekat hubungannya, antar anggota keluarga atau antar perteman. Ada teman. Jadi orang yang melakukan ini hanya karena ada hubungan yang dekat tadi. Karena itu negara hati-hati, tidak langsung main sikat. Diserahkan dulu penyelesaian itu ke internal mereka, kepada keluarga ini. Nah, tapi kalau keluarga ini tidak bersedia lagi atau tidak mampu menyelesaikannya dan dia hendak minta supaya negara campur tangan, maka oleh si korban harus membuatkan suatu pengaduan. Nah, sementara laporan yang tindak pidana biasa ya, bukan pengaduan, itu cukup dengan laporan saja. Bahkan polisi atau penegak hukum terdepan
tidak boleh bersikap apatis. Jadi setelah diterima informasi adanya suatu kejahatan di lokasi X, maka tidak perlu dia harus menunggu dulu laporan dari si korban. Dari mana dia peroleh informasi itu? Bisa saja dari televisi, bisa saja dari radio, bisa saja dari temannya. Dia sudah harus action, bertindak tanpa perlu menunggu laporan dari si korban. Setelah diperoleh itu betul sudah terjadi misalkan penganiayaan kepada si X, barulah diminta apakah X ini supaya membuatkan laporan supaya diproses. Nah, jadi laporan di sana adalah hanya berfungsi sebagai memenuhi persyaratan administrasi dari penyidikan saja, bukan syarat untuk memproses di pengadilan, ya. Tapi kalau pengaduan adalah syarat untuk memproses supaya bisa diproses di pengadilan delik atau tindak pidana yang bersangkutan. Baru yang terakhir dari tindak pidana ini ada tindak pidana umum dan ada tindak pidana khusus. Tindak pidana umum itu adalah semua jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP itu adalah tindak pidana umum. Dan tindak pidana khusus adalah semua jenis tindak pidana yang diatur di luar dari KUHP. Tindak pidana narkotika, tindak pidana money laundering, tindak pidana illegal logging, illegal fishing, tindak pidana pencucian uang, ya. Itu semuanya menjadi tindak pidana khusus dengan catatan berlakulah ketentuan buku 1 pasal 1 sampai 103 KUHP kepada mereka-mereka itu, kecuali diatur tersendiri. Antara lain yang pasti berlaku itu adalah pasal 55. Pasal 55 ada nggak diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199, Undang-Undang Nomor 20 2001? Tidak ada. Ada nggak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana penyertaan atau turut serta yang disebut tadi pasal 55? Tidak ada. Jadi kok bisa berlaku, Pak? Karena sudah diatur di dalam KUHP. Di mana diatur? Dalam pasal 55. Melalui pasal 103 mengatakan bahwa semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 1 sampai 103 ini berlaku pada jenis-jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHP, kecuali disebutkan dengan tegas tidak berlaku. Misalkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 31 tahun 99, di sana dikatakan pogging, percobaan, pasal 53 KUHP tidak berlaku. Medeplectic hate pasal 56 pembantuan tidak berlaku. Jadi pogging terus percobaan, jadi belum selesai perbuatan sudah dipidana. Menurut Undang-Undang Korupsi Nomor 3199 adalah perbuatan yang sudah selesai. Jadi dihukum dengan hukuman yang sama dengan pelaku yang sudah selesai perbuatannya. Baru kemudian pasal 56 pembantuan tadi juga adalah dikurangi. Jadi percobaan dan medeplectic hate, pembantuan itu dikurangi ancaman hukumannya menjadi dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimal. Jadi kalau 6 tahun misalkan ancaman pidana maksimalnya, dikurangi sepertiga. Kalau percobaan sepertiga berapa? Berarti 2 tahun, berarti dia maksimal 4 tahun. Begitu juga kalau pembantuan menjadi 4 tahun, bukan 6 tahun. Itulah lebih rendah hukumannya. Tetapi pada narkotika yang disebut dengan tadi tindak pidana 3199 itu dikatakan pembantuan adalah dalam korupsi adalah masuk sebagai turut serta. Nah, kalau di dalam KUHP pembantuan itu tidak turut serta, itu berbeda. Pembantuan tidak boleh berada di TKP, di tempat lokasi. Jadi dia jauh. Jadi dia apa? Menyediakan sarana-sarananya saja dari luar. Itu apa? Informasi, alat-alat, akomodasi. Nah, itu pembantuan. Tetapi kalau turut serta, si A datang, si B, si C. Si A berfungsi membongkar pagar. Si B berfungsi membongkar pintu rumah. Si C masuk ke dalam rumah mengambil barang. Maka ini masuk mana nih, Pak? Turut serta tiga-tiganya. Loh, enggak, Pak. Si A itu kan hanya bongkar pagar, berarti hanya membantu. Enggak. Karena si A berada di lokasi, di tempat pencurian. Dia harus jauh dari lokasi. Itulah pembantuan 56. Jadi si A tidak bisa membela diri. Mohon izin yang mulia, saya ini didakwa melakukan pencurian, padahal saya nggak masuk ke dalam rumah. Saya hanya membongkar pagar saja. Maka hakim akan menyatakan bahwa perbuatan membongkar pagar adalah bahagian dari pencurian yang dilakukan oleh si C melalui kesepakatan mereka.
Jadi harus dibuktikan ada kesepakatan itu, pembagian tugas. Nah, itulah pasal 55 itu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Baik, sampai di situ ada pertanyaan silakan. Masih ada 10 menit lagi ya. Mana si Faruk? Masih ada 10 menit lagi kita, Bung Faruk. Halo Pak. Masih ada kan? Masih ada waktu ya? Ya Pak. 10 menit lagi tuh apa? Nah, kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi di sini dijelaskan perbedaan antara orang yang dipenjara dengan jeruji besi. Iya. Bukannya semua terdakwa atau semua yang pelanggar pidana itu dilakukan sama di mata hukum. Iya. Tapi di sini orang yang hanya dikurung bisa mendapatkan fasilitas seperti membawa kasur dan lain-lain. Iya. Itu bagaimana Pak? Iya. Jadi begini, kalau itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa sanksi dalam hukum pidana itu ada 2 macam. Ya, sanksi terhadap badan ya, terhadap tubuh, yaitu apa? Penjara dan kurungan. Nah, orang yang dikenakan sanksi hukuman penjara itu yang bagaimana? Itu yang dikatakan tadi, yang melakukan pelanggaran terhadap buku 2, kejahatan. Tapi kalau orang yang melakukan pelanggaran buku 3 itu adalah sanksinya kurungan. Apa itu? Contoh tadi adalah pergelandangan, pengemisan, kemudian mabuk, pelacuran. Nah, ini kan tidak elok kalau itu sampai masuk dalam jeruji besi. Ini yang disebut dengan kurungan. Jadi kalau dia tidak mau membayar denda, dia masuk di dalam lokasi lapas itu, tetapi tidak masuk dalam sel. Ya, kalau sel itu kan dalam jeruji besi sudah ada kamar-kamar, blok-blok dan seterusnya. Tapi kalau mereka di tempat terbuka, nanti di sana itu bisa diarahkan untuk membuatkan memfasilitasi dirinya. Tadi ada yang seperti. Nah, di luar itu harus dibedakan juga tahanan ini kan kalau penjara kurungan itu namanya sudah inkrah, sudah melalui putusan, ya. Tapi ada juga perampasan kemerdekaan itu belum sampai pada putusan pengadilan sudah ditahan begitu, ya. Nah, penahanan ini namanya adalah penahanan sementara. Nah, penahanan sementara itulah nanti diperhitungkan dengan putusan pengadilan. Dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Maka kan ditanya, dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun, potong masa tahanan. Nah, dihitung tahanannya sudah ada 4 bulan. Berarti dia sisanya yang dilanjutkan dalam penjara. Nah, penahanan sementara berfungsi mengatakan perbuatan belum dinyatakan si pelaku ini sebagai orang yang bersalah. Belum bersalah dia. Jadi orang yang dihukum adalah orang yang bersalah. Karena dia supaya tidak lari, supaya tidak kemana-mana, ditempatkanlah di dalam rumah tahanan negara. Itulah yang disebut dengan rutan, di dalam rutan. Nah, di dalam rutan fasilitas ada. Kenapa ada? Karena dia itu belum orang yang bersalah. Tapi setelah nanti diputuskan dia dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara, maka harus pindah dari status rutan, rumah tahanan, ke lapas di dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara. Jadi orang yang menderita itu adalah yang sudah pasti di dalam penjara. Ya. Jadi di rutan ada berapa itu rumah tahanan negara. Di Polsek itu ada rutannya, di Polres ada rutannya, Polda ada rutannya, ya. Di Mabes Polri ada rutan. Cuman karena ini sudah kebanyakan nggak mampu memfasilitasi dirinya lagi, dikirimlah ke rumah tahanan yang ada di Salemba Tengah. Itu rutan sementara. Jadi kalau kalian melihat misalkan orang di rutan itu masih bisa menggunakan handphone, masih bisa menggunakan fasilitas tempat tidur tadi sebenarnya, itu tidak melanggar norma, tidak melanggar undang-undang, walaupun melanggar norma misalkan. Ya, norma di sini maksudnya susila. Tetapi kan karena dia belum dipastikan bersalah, belum diputus pengadilan, maka ditempatkanlah dia di rutan. Karena belum bersalah. Jadi orang yang sudah dipenjara adalah orang yang bersalah. Pertanyaannya, apakah yang di rumah tahanan itu adalah orang yang bersalah? Belum. Karena masih dalam proses untuk sampai pada putusan pengadilan. Setelah putusan pengadilan, barulah dia ditempatkan, dipindahkan ke lapas. Jadi itulah sebabnya bahwa mereka dibedakan antara yang melanggar
Buku 3 itulah kurungan, dan kurungan pun nggak ada lagi sekarang, sudah diganti dengan denda. Jadi termasuk misalkan pelanggaran lalu lintas, ya itu tilang. Tilang itu ada kurungannya. Kalau nggak dibayar denda, tetapi kan tetap tidak boleh harus masuk kurungan orang yang melanggar perbuatan yang tidak menimbulkan risiko berat seperti kejahatan. Nah itu alasannya ya. Baik, ini bagus ini pertanyaan si Esta ini bagus ini. Silakan, ada lagi yang lain? Berarti sudah bisa mulai memahami. Tanyalah walaupun pertanyaan kalian itu salah atau kurang pas dan semuanya. Itu wajar, harus begitu. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, kalian mulai aktif bertanya, aktif untuk menganalisis di dalam pikiran, nanti jadi terlambat. Ya, karena kalau kalian sudah usia 30 ke atas, nanti misalkan sudah pengacara baru bertanya-tanya, pasti malu kan? Pasti agak segan bertanya. Jadi mumpung kalian itu masih sekarang ini belum SH, tanya sebanyak-banyaknya. Bahkan selalu saya katakan ketika sidang skripsi, kalian sekarang sudah SH, tapi selama kalian belum menguasai materi A, B, C, D, E, jangan pakai dulu SH-nya. Kenapa Pak? Supaya kalian bebas secara fisiologis bertanya kepada orang lain. Ya kalau orang itu mau bertanya Pak, kalau saya nggak mau bertanya lagi, saya anggap saya sudah selesai. Ada yang begitu, ya. Baik, lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, kalau tidak ada, kita sedikit lagi nih. Khusus adalah ajas-ajas. Ajas-ajas dari hukum berlakunya hukum pidana. Hukum pidana kita ini kan disebut dari KUHP, yaitu dari Wetboek van Strafrecht. Ya. Nah, jadi kalau dia berlaku di Indonesia adalah tahun 1908, disebutlah itu Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 disahkanlah sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ajasnya, dasar berlakunya adalah satu, ajas legalitas. Ajas legalitas itu diatur di mana? Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Apa itu? Ajas nullum delictum nulla puna sine previa legi punali. Apa artinya itu? Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pak, panjang kali Pak, apa kira-kira maksud poinnya dari sana? Ada dua poinnya, yaitu satu adalah perbuatan itu adalah harus berdasarkan undang-undang. Jadi tidak boleh suatu perbuatan yang dilarang itu tidak melalui satu undang-undang. Kalau peraturan perda, bagaimana? Itu peraturan perundang-undangan, tapi bukan undang-undang. Peraturan perundang-undangan itu mulai dari suatu undang-undang sampai dengan keputusan menteri. Itu masuk peraturan perundang-undangan. Maka dikatakan bahwa berlakunya hukum pidana itu hanyalah berdasarkan undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang itu dibuat oleh rakyat, masyarakat Indonesia melalui perwakilannya DPR. Tapi kalau tadi peraturan daerah itu dibuat oleh pemerintah daerah setempat saja, kemudian oleh keputusan menteri itu hanya oleh menteri saja. Jadi mereka tidak berlaku sampai boleh menghukum seseorang. Baru kemudian tidak boleh dipidana adalah berlakunya yang kedua, tidak boleh berlaku surut. Itulah yang disebut ajas non retroaktif. Tidak boleh berlaku surut. Jadi harus ada dulu undang-undangnya, ada perbuatan, baru ada perbuatan, dilihatlah perbuatan ini terhadap undang-undang ini. Jadi tidak boleh perbuatan dulu, kemudian dibuat suatu undang-undang, dimundurkan undang-undang ini ke waktu perbuatan dilakukan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu, ajas non retroaktif itu hanya pernah berlaku satu kali, itu adalah berlakunya undang-undang HAM. Ya, undang-undang HAM ketika terjadi itu adalah di Timor Leste, ada pelanggaran HAM berat dianggap di sana. Nah, karena khawatir kalau ada campur tangan negara asing, dipaksalah undang-undang HAM kita itu berlaku mundur ke peristiwa Timor Leste, yaitu di gereja Stella Maris ya, di Timor Leste waktu itu. Yang kena siapa namanya itu? Si Enrico Guterres. Enrico Guterres itu kalau kalian kenal, itu adalah mahasiswa kita di LP Cipinang. Enrico Guterres. Si Jericho Guterres. Nanti sampaikan salam
dari Pak Hotran bilang begitu ya. Jadi itu di sana sampai dia menerima PK akhirnya dia bebas, tidak terbukti bersalah ya kan, melalui PK itu senang. Cuman sudah lost kontak. Tapi waktu dia di lapas itu sering kita setiap kuliah kan 2 kali seminggu kuliahnya di lapas itu ketemu dengan si Enrico Guterres ini dan yang lain-lain. Kalau si Ece Wenelu dirut Bank Mandiri, nah itu juga. Jadi banggalah kalian sebenarnya harus mahasiswa UBK. Karena apa? Pentolan-pentolan itu masuk dulu di dalam Fakultas Hukum UBK ketika saya sebagai dekannya gitu ya. Nah, baik. Jadi itu yang dikatakan tadi ajas legalitas ya. Jadi ada 2 dari ajas legalitas itu, perbuatan pidana itu harus diatur dalam undang-undang. Kalau diatur misalkan barang siapa, ini peraturan daerah, barang siapa membuang sampah sembarangan diancam dengan pidana penjara 1 tahun. Nah itu tidak boleh karena tidak ada otoritas Pemda membuat pidana denda. Yang boleh hanyalah kurungan atau denda. Dan kurungan itu harus sepadan dengan dendanya. Jadi tidak boleh misalkan menjatuhkan hukuman kurungan 2 minggu atau denda 10 juta. Masuk enggak itu? Kurungan 2 minggu atau denda 10 juta. Enggak masuk. Daripada bayar denda 10 juta, orang akan memilih kurungan. Padahal tujuan pembentuk peraturan itu, pembentuknya adalah menghendaki supaya tidak dipilih kurungan. Jadi harusnya ideal apa? Menjatuhkan pidana kurungan 2 minggu atau denda Rp50.000. Orang akan memilih denda itu karena perbuatannya adalah perbuatan yang sederhana ya, yang berat-berat. Baru yang kedua adalah ajas teritorial. Ajas teritorial itu maksudnya apa? Ajas berlakunya hukum pidana Indonesia berlaku adalah 1 di dalam wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu apa itu? Adalah laut, udara, dan daratan. Daratan adalah dari Sabang sampai Merauke, siapapun pelaku yang melakukan kejahatan di Sabang sampai Merauke itu adalah berlaku hukum pidana Indonesia, tidak berlaku hukum pidana Inggris. Dulu ada yang dekat dengan kerajaan Inggris melakukan tindak pidana narkotika di Bali. Tetap harus diproses dengan hukum pidana Indonesia. Karena ini adalah wibawa pemerintah. Jadi yang menjaga negara ini adalah peraturan perundang-undangan, pelaksananya siapa? Pemerintah. Nah, pemerintah harus kuat untuk bisa mempertahankan supaya berlaku hukum pidananya. Bukan menggunakan hukum pidana negara asing dibawa ke negara asing pada perbuatannya di teritorial Indonesia. Baru kemudian di daratan. Nah, di laut apa? Di laut adalah 12 mil dari pantai terluar. Ya, sekarang menjadi 120 mil dari pantai terluar. Itu adalah wilayah Indonesia. Jadi kalau orang main judi di dekat Merak sana misalkan di kapal masuk wilayah itu. Tapi kalau dia sudah di laut internasional tidak bisa lagi berlaku hukum pidana Indonesia. Nah ini yang disebut menggunakan loophole, mengisi kekosongan hukum pidana. Jadi mencari celah. Oh kalau kita sudah lewat dari 12 mil, kita sudah tidak ditangkap lagi berdasarkan hukum pidana Indonesia. Nah di sana mereka bermain, begitu ya. Nah baru kemudian itu adalah udara. Udara ini yang tidak ada sesuatu yang bisa diukur. Jadi sepanjang udara yang dikuasai. Jadi kita tidak tahu berapa milkah dari daratan ke udara itu adanya. Suruh dibuatkan dulu.